Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nabila dengan NIM C0D024011. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, itu analisis komprehensif kewajiban jangka pendek. Karakteristiknya dan kualifikasi teknisnya itu, liabilitas jangka pendek bukan hanya tentang waktu tahun, tetapi tentang siklus operasi. Jika siklus operasi perusahaan seperti industri perkapalan lebih dari 1 tahun, maka kewajiban dalam siklus tersebut tetap dianggap jangka pendek. Kriteria menurut PSAK itu kewajiban diakui saat entitas memiliki kewajiban hukum atau konstruktif akibat peristiwa masa lalu, dan penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Dasar pengukurannya itu liabilitas jangka pendek dicatat sebesar nilai nominalnya, karena diskonto bunga dalam jangka pendek itu dianggap tidak material karena bagi pembaca laporan keuangannya. PPh Pasal 21, kewajiban atas gaji. PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan bunga berupa gaji, upah, honorarium, dan tunjangan. Perusahaan memotong pajak ini langsung dari penghasilan bruto karyawan. Analisisnya tuh, beban gaji harus dicatat sebesar angka bruto untuk mencerminkan biaya tenaga kerja. Utang PPh 21 itu muncul di posisi kredit sebagai kewajiban lancar yang disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Di sini ada jurnalnya di mana beban gaji dan upah itu di debit, sedangkan kreditnya ada di utang PPh Pasal 21 dan kasnya ada utang gaji. Masuk ke PPh Pasal 23, itu modal dan jasa. Kenaka pada transaksi antara dua beban hukum dalam negara, tarif bervariasi antara 15% untuk dividen bunga royalti, dan 2% untuk sewa aset non-tanah atau bangunan dan jasa teknik manajemen. Utang PPh 23 pada saat terjadi pembayaran atau saat terutang, penghasilan tersebut itu mana yang terjadi lebih dahulu. Perusahaan pembayaran wajib memberikan bukti potong kepada hak yang dipotong sebagai saran kredit pajak mereka. Nah, sini ada tunjangannya, itu beban bunga dan sewa dan jasa itu di debit, sedangkan kredit itu ada utang PPh Pasal 23, dan di kreditnya lagi ada kas atau bank. Oke, masuk ke PPh Pasal 26, kewajiban WPLN. Itu wajib ini dipotong atas penghasilan yang dibayarkan ke wajib pajak luar negeri atau WPLN. Tarif umumnya itu adalah 20%, namun dapat berubah drastis jika Indonesia memiliki P3B, tax treaty, dengan negara mitra. Syaratnya P3B itu dia penerapan tarif rendah atau 0% hanya bisa diakui jika lawan transaksi ini melampirkan SKD atau surat keterangan domisili atau from DGT yang valid dan terdaftar di sistem DJP. Nah, kurs mata uangnya itu jika transaksi menggunakan mata uang asing, maka utang pajak ke rupiah wajib menggunakan kurs Menteri Keuangan atau kurs KMK pada tanggal transaksi. Masuk ke utang wesel atau instrumen formal itu. Utang wesel adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang. Berbeda dengan utang usaha, biasa wesel memiliki kekuatan hukum lebih kuat dari sering menyertakan bunga eksplisit. Wesel berbunga itu bunga dihitung berdasarkan periode waktu. Akuntan harus membuat jurnal penyesuaiannya di akhir periode untuk mengakui bahwa bunga itu dan utang bunga itu meskipun jatuh tempo, dia bakal weselnya masih di periode mendatang. Nilai nominalnya itu utang wesel dicatat sebesar jumlah pokok. Selisih bunga tidak menambahkan saldo utang wesel di neraca, melainkan dicatat secara terpisah sebagai utang bunga hingga pelunasan. Oke, dividen dan kewajiban jasa.
hutang dividen, kewajiban muncul ini RUPS atau rapat umum pemegang saham mengumumkan pembagian laba. Saat itu perusahaan mendebit laba ditahan dan mengkredit utang dividen. Dividen saham dan atau bonus itu tidak dicatat dengan sebagai utang karena tidak melibatkan arus kas keluar. Nah, pendapatan diterima di muka itu kas yang diterima pelanggan sebelum jasa diberikan secara akuntansi, dan ini adalah kewajiban untuk melakukan performa di masa depan. Pendapatan baru diakui atau di-earning setelah barang dan jasa diserahkan sepenuhnya kepada pelanggan. Baik, sudah di tahap kesimpulan materi saya. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Pertama, ada kepatuhan hukum. Perusahaan bertindak sebagai agen pemungut pajak negara. Kesalahan pencatatan utang pajak berisiko pada audit pajak dan denda finansial. Kedua, ada akurasi laporan. Pengakuan akurasi pada beban bunga dan biaya utilitas, memastikan laporan laba rugi mencerminkan performa operasional yang sebenarnya. Ketiga, ada stabilitas kas, pemahaman atas jadwal jatuh tempo. Utang hasil dan dividen sangat penting bagi manajemen arus kas agar tidak terjadi gagal bayar atau default. Yang terakhir, ada kepercayaan stakeholder, itu di mana laporan kewajiban yang transparan meningkatkan kepercayaan investor terhadap profesionalisme manajemen keuangan perusahaan. Baik, terima kasih. Itu aja materi yang dapat saya berikan. Maaf jika saya ada salah kata.